Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita kita akan lanjut pelajaran insya Allah. Masih di Nahwu Tatbiki. Kita sudah di halaman berapa nih, ikhwan dan akhwat? Ya, ini bukan. Masalah-masalah penting Ustadz. Masalah penting. Ini saya agak bingung nih masalah penting ini kok kaitannya dengan isim ghair munsharif ya. Mas'alatun muhimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi syairil muslimin fid dharain. Amin. Masalah muhimmah, masalah yang penting. Al-ismu al-makhtumu bi alifit ta'nitsil mamdudati. Isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah gitu. Isim yang diakhiri dengan alif taknis mamdudah au alif ta'nitsil maksurah atau alif taknis maksurah itu yumna'u minas sarfi. Ya, itu isim ghair munsharif, mamnu' minas sarf, dilarang dari tanwin. Beliau bilang begitu. Ya, yadhunnu menyangka siapa? Ba'dud darisina sebahagian dari murid-murid, sebagian dari pelajar. Ya, dia menyangka bahwa sesungguhnya kullasmin setiap isim makhtumin yang diakhiri bi alifin mamdudatin dengan alif mamdudah au alifin maksuratin atau alif maksurah itu dakhila. Mm-mm. Dakhilu bisa dakhil, uh, dakhilat juga bisa. Dakhilun lebih tepatnya. Dakhilun itu masuk isimnya inna tahtal qaidatis sabiqati di atas kaidah sebelumnya. Nah itu yang saya bingung kaidah sebelumnya kaidah yang mana ya? Apa saya lupa gitu. Kaidah yang mana gitu. Ini kan isim lima. Ada yang punya masukan nggak ya? Kira-kira kaidah yang mana? Fanajidu maka kami mendapati mereka itu yamna'una minas sorfi. Mereka itu melarang ataupun menjadikan lafaz itu mamnu minas sorf. Nah, mereka menjadikan si murid-murid itu menjadikan setiap isim yang diakhiri dengan alif taknis, eh dengan alif mamdudah dan alif maksurah. Nah, itu mamnu minas sorab katanya. Padahal nggak gitu. Yang mamnu minas sorab atau isim ghair munsharif itu bukan yang diakhiri dengan alif mamdudah, tapi alif taknis. Nah, harus harus dibedakan. Bukan diakhiri dengan alif maksurah, tapi alif taknis maksurah. Nah, kayaknya kemarin ada pertanyaan kan tentang isim alif taknis maksurah dan mamdudah ya. Seperti ada pertanyaan gitu. Nah, jadi orang yang baru belajar akan melihat, oh setiap yang ada alif mamdudahnya seperti misalnya eh, asmaun nama-nama gitu. Kan ada ada alif mamdudahnya. Nah, nah, si pelajar ini selalu pokoknya tiap-tiap ada begini dia isim ghair munsharif aja gitu. Padahal nggak gitu. Harus dilihat dulu ini alif tanis mamdudah atau bukan. Tidak semata-mata alif mamdudah. Ataupun yang ada alif maksurahnya pokoknya harus isim ghair munsharif katanya. Seperti begini al-fata. Padahal nggak begitu. Yang jadi isim ghair munsharif itu kalau alifnya taknis maksurah. Nah, seperti apa yang bukan isim ghair munsharif, yang bukan taknis alifnya. Nah, seperti misalnya abnaun. Nah, ini bukan alif taknis mamdudah. Mhm. Asmaun, anhaun, ibtighaun.
fatan, ason. Nah, ini bukan alif tanis mamdudah ataupun maksurah. Maka beliau bilang wahia laisat mamnu'atun minas sorof. Nanti akan diuraikan detailnya ya. Ini bukan isim ghair munsharif katanya, bukan mamnu minas sorof. Wasabab dan penyebab alladzi yaitu penyebab yang auqa'ahum yang apa namanya menjadikan mereka itu terjatuh fi hadzal khata'i di dalam kesalahan ini huwa sebab tersebut adalah annahum bahwa mereka la yufarriquna tidak bisa membedakan baina anwa'i hamzatil mamdudah antara jenis-jenis hamzah mamdudah. Hamzatil mamdud, maaf, hamzah mamdud, ada hamzah itu yang tanis ada yang bukan tanis. Nah itu orang yang pelajar itu terkadang nggak bisa membedakan katanya. Wala anwa'i alifil maksuro dan tidak juga bisa membedakan jenis-jenis alif maksur. Gitu ada yang alif maksur itu litaknis ada bukan gitu. Fa'aradtu maka saya ingin kata beliau an asyroha untuk mensyarah atau menguraikan anwa'a hamzatil mamdud jenis-jenis dari hamzah mamdud wa anwa'a alifil maksur dan jenis-jenis dari alif maksur liyakuna darisa agar si liyakuna darisu agar si daris si pelajar itu ala bayinatin menjadi jelas ya min hadzal amr dari perkara ini ya wa yufarriqu dan agar dia bisa membedakan baina ma yakunu sababan fil man'i minas sarfi antara lafaz yang menjadi sebab di dalam al mana' minas sarf isim ghair munsharif maksudnya tercegah dari tanwin wa ma la yakun dan yang tidak menjadi sababan sebab fil man'i minas sarf di dalam mana' minas sarf di dalam tercegah dari tanwin. Nah, supaya katanya beliau bilang, saya mau menjelaskan nih jenis-jenis alif mamdud ataupun hamzah al-mamdud ataupun hamzah al-maksur, jenis-jenisnya gimana nih. Supaya nanti bisa dibedakan oleh kita mana yang di situ isim ghair munsharif, mana yang enggak. Pertanyaan kemarin tuh kaitannya dengan Musa itu kan. Musa itu isim maksur yang ghair munsharif gitu kan. Ada juga isim maksur yang munsharif itu beda-beda. Jadi ini beliau mau jelaskan. Wa kullu hadza semuanya ini qabla an nasyra'a sebelum kita memulai fidarsil mamnu minas saraf di dalam kajian mamnu minas saraf atau isim ghair munsharif. Nah, beliau mau jelaskan itu. Nah, ini yang mau beliau jelaskan. Gitu. Al ismul mamdud, isim mamdud. Apa itu isim mamdud? Ya, jadi sebelum masuk ke pembahasan isim ghair munsharif, beliau mau menjelaskan dulu masalah isim mamdud. Huwa dia si isim mamdud itu adalah kullus min setiap isim mu'rabin yang mu'rab akhiruhu yang akhirnya hamzatun hamzah qoblaha sebelum si hamzah itu alifun zaidatun ada alif tapi ingat alifnya zaidah bukan asliyah. Tambahan. Tambahan. Seperti insya insya'un insya'un ini zaidah samaun binaun hamra ya. Hamzatul mamdud. Nah ini ada hamzah sebelumnya alif zaidah. Insya'un samaun binaun hamra'u. Nah, sekarang hamzatul mamdud, hamzah mamdud. Hamzatul mamdud salasatu anwa'in. Ini penting ya. Hamzah mamdud itu katanya yang tadi hamzah yang sebelumnya alif zaidah ini itu ada tiga macam. Ya, pertama adalah asliyah, hamzahnya itu, si hamzahnya, insya'un, sama'un, binaun, hamra'u. Nih hamzahnya itu ada tiga model. Yang pertama hamzah asli.
Yang kedua munqalabatun minal asl. Jadi ketukaran dari yang asli. Hurufnya sebelumnya apa lalu ditukar jadi hamzah, diganti. Pergantian dari yang asli, diganti jadi hamzah. Itu model kedua. Model pertama benar-benar asli memang hamzah. Yang kedua adalah dia itu hasil pergantian huruf. Tadinya huruf apa diganti jadi hamzah karena alasan tertentu. Yang ketiga, nah inilah yang mamnu minas sarf itu yang model ketiga. Zaidatun, si hamzahnya zaidah. Yang fungsinya itu litaknis, untuk identitas muannas, untuk memuannaskan. Nah, jadi tiga itu tuh. Saya difahami insyaallah. Nah, tiga ini mau diuraikan sama muallif. An-naw'ul awwalu, macam yang pertama, ini sudah direkam insyaallah ya. Macam yang pertama atau jenis yang pertama adalah hamzatun asliyatun. Hamzah asli nih. Yaitu hamzatun, hamzah min aslil kalimati, dari asal kata. Laisat, bukanlah si hamzah itu zaidatan, tambahan. Wala munqalabatan, bukan juga pergantian, an aslin, dari asli. Jadi bukan diganti dari huruf asli menjadi hamzah, bukan. Nahu, contohnya apa? Insya'un. Insya'un masdar dari nasya'a, hamzahnya asli. Nasya'a, nasya'a itu tumbuh berkembang. Nasya'a yansya'u insya'un. Nah, hamzahnya itu memang termasuk bagian dari huruf asli. Ibtida'un itu masdar dari ibtada'a, ya betadi'u, ada hamzahnya gitu. Nanti kita lihat di sini asal-asalnya akan ada di bawah. Ibtida itu permulaannya. Istihza'un, istihza itu meremehkan atau merendahkan. Abnaun, apa itu abnaun? Berapa anak? Hmm, anak-anak, betul, dari ibnun, abnaun. Lalu ada ajzaun, dari juz'un, bagian-bagian. Adwa'un, dari daw'un, daw, cahaya. Cahayanya banyak, adwa. Teman anak saya ada namanya adwa, bagus. A'baun, nanti dicari ya, a'ba. Nanti cari di kamus a'ba itu. Nah, insya'un hamzatuhu asliyatun. Hamzanya asli. Li'annahu, karena sesungguhnya insya'un itu min nasya'a, dari nasya'a. Nasya'a insya'un. Tuh hamzah asli. Fa usulul kalimati, maka asalnya kalimah ada an-nun wasyin wal hamzah. Nun, shin, hamzah. Ibtida'un juga hamzatuhu asliyatun. Hamzahnya asli. Li'annahu, karena sesungguhnya dia, si ibtida'un itu adalah min bada'a, dari kata bada'a. Hamzahnya bada'a, jadi di belakang pas masdar ibtida'un. Wa usulul kalimati, maka usul ataupun aslinya kalimah adalah al-ba'u, ad-dalu, wal hamzatu. Istihza'un hamzatuhu asliyah juga. Li'annahu min haza'a. Istihza dari haza'a, istahza'a, istihza'un. Nah, nasya'a dari ansya'a, insya'un. Fa usulul kalimati, usul kalimahnya adalah al-ha'u waz-zayu wal hamzatu. Anba'a, dari naba'a. Anba'un, naba'a. Hamzatuhu asliyah li'anna mufradahu, karena mufradnya nabaun, jamaknya anbaun. Ya, dari nabaun, anbaun. Fa usulul kalimati, usul kalimahnya an-nunu wal ba'u wal hamzatu. Ajza'un hamzatuhu asliyatun. Hamzanya asli. Li'anna mufradahu juz'un,
karena mufradnya juz'un, jamannya ajza'un, hamzahnya asli. Fa usulul kalimati, maka usul kalimahnya al-jim, wal-zai, wal-hamzah. Adwa'un, hamzatuhu asliyah, lianna mufradahu daw'un. Fa usulul kalimati ad-dad, wal-waw, wal-hamzah. A'ba'un, hamzatuhu asliyah, lianna mufradahu ib'un. Fa usulul kalimah al-ainu, wal-ba'u, wal-hamzatu. Bisa difahami, akhwan-akhwat? Nah, Ustaz, apakah hamzah pada lafaz Allah itu asli atau bukan? Ini ada pertanyaan. Itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Allah itu berasal dari ilahun, sembahan, lalu dikasih al untuk memakrifatkan menjadi Allahu. Ilah menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan berarti ziyadah kalau yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan Allah itu asli hamzahnya, alif lamnya asli, tidak bukan bukan yang ditambahkan dari ilahun menjadi Allah, tapi dari awalnya memang namanya sudah Allah. Nah, dalilnya adalah kalau kita manggil ya, eh misalnya Nabi, Nabi, Nabiyun, kita kasih ya, ya Nabi. Nah, kalau nabinya kita kasih al jadi apa manggilnya? Yan Nabiyu. Ada yang kurang? Ayuhan Nabi. Nah, ya ayyuha. Ya ayuhan Nabiyu. Betul? Ada ayyuhannya? Ya ayyuhan nabi. Jadi kalau si isimnya itu dikasih al, ada ayyuhannya. Ya ayyuhan nabi. Misalnya ya Rasul. Kalau ya Rasul, eh, kalau dikasih al menjadi ya ayyuhar Rasul. Tapi ini kalau Allah kita manggil, gimana manggilnya? Ya Ya Allah. Allah. Tidak pakai ayyuha kan? Betul? Nah, berarti al ini bukan ziyadah. Memang al itu aslinya nama Allah itu sudah ada alnya gitu. Karena kalau pakai al seperti ini, ya ada ayyuhannya kalau manggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini Allah kok enggak ya ayyuhallah karena alif lamnya bukan ziyadah gitu. Jadi khilaf di kalangan ulama tapi sebagian besar ulama mengatakan eh, alif lamnya itu asli katanya. Dia bukan tambahan lit ta'rif seperti itu. Nah, tapi itu di luar tema pembahasan karena hamzah yang di sini adalah hamzah yang sebelumnya alif yang ada di ujung. Ya ini. eh, kita bisa lihat eh, hamzah mamdud yang sedang dibahas di sini. Yaitu yang ada di ujung seperti ini. Ya, kalau Allah tadi hamzahnya di awal ya. Seperti itu. Ada lagi tambahan, ikhwan-ikhwan? Nah, ini hamzah jenis pertama, hamzah asli. Jadi ikhwan akhwat harus mengembalikan kepada fondasi huruf-huruf asalnya. Ini huruf asalnya apa nih? Kalau ada hamzahnya, oh berarti itu memang hamzah asli. Seperti yang dicontohkan di sini. Gitu. Tanbih, peringatan, hadzan nau'u jenis ini ya, hadzan nau'u jenis ini adalah minal hamzati, bagian dari hamzah, la yakunu yang tidak menjadi sebab, la yakunu sababan, tidak menjadi sebab, fi man'il ismi minas sorof, di dalam tercegahnya isim dari sorof atau tanwin. Bukan menjadi sebab
dia menjadi isim ghairu munsharif karena hamzahnya asli. Ya. Yang menyebabkan isim ghairu munsharif harus hamzahnya itu hamzah yang ziyadah untuk memuannaskan. Kalau ini hamzah asli. Kalau hamzah asli dia bukan isim ghairu munsharif, dia bukan mamnu minas shorf. Paham insyaallah? Nah. Bisa diulang Tat, apa Allah. yang menjadikan isim ghairu munsharif adalah Hmm. hamzah. Jadi penyebab isim ghairu munsharif itu kan at-ta'nis ya, muannas. Salah satunya itu. Ta'nis. Muannas itu ada 3 model. Ada pakai tak marbutoh. Tapi ta'nis itu nanti digabung dengan alam gitu ya, dengan nama orang misalnya. Di antaranya nanti ada uraiannya, cuma salah satu penyebab ghairu munsharif itu ta'nis. Nah, ta'nis memuannaskan itu ada 3 cara. Ada dengan dikasih tambahan tak marbutoh. Satu. Kedua, ada dikasih alif atau hamzah mamdudah yang begini. Jadi hamzah di ujung yang fungsinya memuannaskan. Sebelumnya ada huruf mad, alif. Nah, ada lagi alif taknis maksurah di ujung alif bengkok. Nah, untuk tak marbutoh kita sudah jelas itu sudah jelas tak itu tanda untuk memuannaskan. Nah, tapi hamzah yang ada alifnya ini yang di ujung ini kadangkala ada yang fungsinya memuannaskan, ada yang bukan. Gitu. Itu yang harus kita bedakan. Nah, alif maksurah Contohnya, gini juga. contohnya Ustaz misalnya hamra begitu. Contohnya kalau hamra, nanti ini hamzah untuk memuannaskan. Memuannaskan. Gitu. Iya. Nah, itu hamra berarti isim ghairu munsharif. Gitu. Nah, alif maksurah juga ada yang untuk memuannaskan, ada yang bukan. Nah, ini yang mau dibahas 2 tema ini oleh muallif agar kita bisa mengidentifikasi ini hamzah mamdud ini apakah asli, apakah hamzah yang ditukar dari huruf yang lain, atau hamzah memuannaskan. Beliau baru menjelaskan yang asli. Bisa dipahami? Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini baru yang asli. Kalau yang asli kata beliau itu bukan isim ghairu munsharif, kasih tanwin aja katanya. Insya'un, ibtidaun, istihza'un, abna'un, ajza'un, adwa'un, a'ba'un. Nah, kalau ditanya kok enggak bukan isim ghairu munsharif? Ya bukan karena hamzahnya asli nih. Gitu. Yang ghairu munsharif itu kalau hamzahnya lit ta'nis akan diuraikan di bawah. Ini bagian pertama sudah asliyah. Bagian kedua munqalabah min aslin ya. Dibalik atau diganti dari yang asli. Nih yang kedua, an-nau'u tsani hamzatun au munqalibatun yang munqalibah an aslin. Ber, bertukar dari yang asli. Berganti dari yang asal. Asluha wawun, asalnya waw si hamzah tersebut. Au yaun ataupun ya, asalnya itu bisa waw bisa ya. Thumma kemudian kulibat diganti si waw atau si ya itu hamzatan jadi hamzah. Li'illatin sorfiyah karena ilat sorfiyah karena alasan-alasan di dalam ilmu sorof. Alasan tertentu dalam ilmu sorof. Gitu. Nah, alasannya seperti ini. Jadi idza tatarrafatil waw awil ya'u kalau ada di ujung waw atau ya isra alifin zaidatin setelah alif zaidah si waw atau ya itu kulibat diganti jadi hamzah. Itu kaidahnya tuh. Ini kaidah kaidah ilal sorof ya, kaidah ilalnya. Kalau ada waw atau ya terletak di ujung, tatorofat itu terletak di ujung, isra alifin yaitu setelah alif. Jadi waw atau ya ada di ujung seperti samawun langit.
Samawun. Nah, ada di ujung nih. Ada di ujung dan dia jatuh setelah alif. Ada alif. Nah, maka kulibat itu kaidahnya kalau model seperti ini harus diganti si waw itu jadi hamzah. Itu kaidah. Seperti samaun asalnya samawun. Binaun asalnya binayun. Kan dari bana, ya beni, binayun masdarnya. Nah, kalau seperti ini diganti jadi hamzah. Berarti ini hamzah ini asalnya ya binayun. Dan ya itu asli dari bana kan. Bana, ya beni, binayun. Nah, asalnya gitu. Bana yabni binayun. Nah, berarti ya itu asli. Tapi karena dia itu masuk ke dalam kaidah ini, diganti ya-nya jadi hamzah. Ini juga bukan hamzah memuannaskan. Gitu. Jadi kita harus jeli melihat, oh ini apakah hamzah asli ataukah hamzah yang pergantian dari huruf waw atau ya yang mengikuti kaidah ini gitu. Dua model itu bukan guer munsharif. Saya difahami, kawan-kawan? Ustaz hanya dua huruf saja, waw dengan ya saja ini anunya, yang Iya, mengkolaba ini, betul. mengkolibah. Betul, tidak ada yang lain. Berasal dari waw atau ya. Betul. Seperti itu. Ya, Ini. Ustaz. Jadi kembali asluha, asalnya si hamzah itu ini kembali ke hamzah ya. Asalnya si hamzah itu adalah wawun au yaun, waw atau ya gitu. Cuma kulibat, lalu diganti si waw atau ya itu hamzatan, jadi hamzah gitu. Kenapa? Li'illatin sorfiyah, karena ada illat sorof, karena ada kaidah di dalam ilmu sorof. Kaidahnya tadi, ya diingat-ingat kaidahnya ya. Kalau ada hamzah, kalau ada wawu di ujung, wawu atau ya di ujung, ya sebelumnya ada apa? Sebelumnya ada alif huruf mad. Nah, si wawu atau ya ini wajib, ya wajib diganti jadi hamzah. Itu kaidahnya gitu. Nah, jadi ada masdar yang model begitu atau ada jamak model begitu, si hamzahnya si waw atau ya ini diganti jadi hamzah. Gitu. Sedangkan waw dan ya-nya ini asli ya. Jadi waw dan ya yang asli ada di ujung. Gitu. Kita lihat di sini wa na'rifu dan kita mengetahui aslaha aslinya si waw si hamzah tersebut bahwa dia dari waw atau ya. Tahu dari mana? Minat taso. Maka kita pindah-pindahkan katanya, kita tasrif-tasrifkan. Minat tasarrufil mukhtalifah. Dari tasrif-tasrif yang berbeda-beda dari kalimati pada kata tersebut. Misalnya kita cari fi'il matinya apa, atau mudhari'nya apa, atau masdarnya apa, mufradnya, mutsana'nya, jamaknya gitu. Kita pindah-pindahkan, nanti akan ketemu. Ustaz, misalnya kata ro'a, bagaimana itu anunya? Ro'a, melihat gitu. Ro'a. Bagaimana perubahannya? Ini alif kan asal katanya ya. Karena kita Ya, lihat masdarnya apa? Ro'yun. ro'yun. Ya. Nah gitu. Jadi untuk mengetahui aslinya coba cari masdarnya. Nah gitu ro'yun. Itu seperti itu. Seperti itu ya. Tapi itu beda pembahasan, bukan masuk pembahasan di sini. Oh iya. Gitu. Samaun. Nah ini dia ada asalnya di sini. Contohnya samaun duaun ya. Samaun langit, duaun doa, anhaun penjuru, anhaul alam penjuru penjuru bumi gitu, anha. Asmaun nama-nama
binaun bangunan, syifaun obat, jazaun balasan, ibtigoun pengharapan atau mengharap, ibtigoun mardotillah mengharapkan ridho Allah. Nah itu coba kita lihat di sini dari mana asalnya tuh. Samaun hamzatuhu hamzahnya adalah munqalabatun pergantian atau pergantian an dari au munqalibatun ya adalah pergantian an dari an wawin dari waw. Li'annahu min sama lihat fi'il madinya sama yasmu gitu sama yasmu jadi samawun langit masdarnya samawun langit. Sama yasmu sendiri, sama itu secara bahasa artinya tinggi. Nah, makanya langit namanya samaun. Masdar dari sama tinggi. Karena langit ada tinggi di atas ya. Nah, samawun masdarnya itu. Nah, berasal dari fi'il madhi sama, mudhari'nya yasmu. Nah, samawun. Jadi usul kalimahnya itu sin, mim, dan waw. Gitu. Du'aun sama asalnya du'awun. Itu karena hamzatuhu munqalibatun an wawin li'annahu min da'a yad'u du'awun gitu masdarnya. Da'a yad'u du'awun diganti wawunya jadi hamzah du'aun. Maka usulul kalimahnya ya asal katanya dal, ain, dan waw. Anhaun ya itu jamak dari nahwun arah. Nahwun berarti jamaknya aslinya anhawun. Ini ada komponen huruf aslinya nahwun, jamaknya anhawun. Ganti jadi anhaun. Itu asal kalimahnya adalah nun, ha, dan waw. Ada lagi asmaun. Sama asmaun itu berasal dari kata jamak dari samaun tadi. Samaun. Sedangkan jamaknya asmaun kan. Sedangkan si hamzah ini tadi pergantian dari waw samawun tadi. Hamzatuhu munqalibah an wawin li'annahu min asal kata fi'il madinya sama yasmu. Usul kalimahnya sin, mim, dan waw. Gitu. Kalau binaun asalnya binayun. Karena fi'il madinya bana yabni binayun masdarnya itu. Diganti jadi hamzah karena kaidah tadi binaun. Usul kalimahnya ba, nun, ya. Syifa'un dari syafa yashfi syifayun itu. Hamzatuhu munqalibatun an ya'in. Hamzahnya adalah pergantian dari ya. Li'annahu min syafa yashfi. Fa usul kalimahnya shin, fa, dan ya. Syifayun, syifa'un. Jazaun berasal dari kata jaza yajzi balasan. Berarti masdarnya jazayun. Asalnya ya. Diganti jadi hamzah jazaun. Usul kalimatnya jim, zai, dan ya. Gitu. Ibtighaun. Ya dari ibtagha ya betagi. Ibtigoyun. Gitu. Nah kalau usul kalimatnya ba, ghain, dan ya. Dari bago ya begi nanti dikembangkan jadi ibtago ya betagi ibtigoun ibtigoyun. Bisa difahami akhwat? Model kedua ini. Maka di sini tanbihnya hadzan nau'u ya, tanbihun peringatan hadzan nau'u jenis yang ini, model yang ini adalah minal hamzati dari hamzah yang la yakunu sababan. Dia tidak jadi sebab fiman il ismi minasrof dari tercegahnya isim ya dari tanwin. Jadi bukan termasuk isim ghair munsharif atau mamnu minasrof.
Tuh, sekarang model yang ketiga, anau usalis hamzatun zaidatun litaknis. Ini nih yang jadi ininya, jadi sentral pembicaranya. Ini yang nanti jadi isim ghair munsharifnya. Hamzahnya itu zaidah dan litaknis. Kalau yang dua di atas kan asliyah. Yang pertama, hamzah asli. Yang kedua, munqalibah minal asl. Hamzah yang merupakan pertukaran dari huruf asli. Yang kedua. Nah, yang ketiga, hamzahnya zaidah. Tambahan ziyadah. Dan ziyadahnya litaknis untuk memuannaskan. Seperti itu. Tandanya apa? Tandanya adalah an yaqa'a, dia terletak ba'da setelah salah sati ahrufin. Setelah 3 huruf asliyatin. 3 huruf asli. Fa'aksar atau lebih. Jadi sebelum hamzah dan alif itu ada huruf asli dulu. 3 huruf atau lebih. Ya, gitu. Contoh hasna'u itu dari hasuna, ya kan? Hasuna yahsunu, ha sin nun itu huruf asli semua. Dan ini alif sama hamzah ini zaidah untuk memuannaskan. Hamra dari hamiro, merah, hamiro huruf asli semua 3 huruf. Nah, berarti ini ziyadah. Ulama dari alima huruf asli semua. Alima ya'lamu, alim ulama. Ini alif hamzah berarti ziyadah. Asdiqa dari huruf aslinya shad, dal, dan qaf. Ini ziyadah. Fuqaha ini huruf asli fakuha. Ini ziyadah. Sarra huruf asli. Darra huruf asli. Nanti akan diuraikan contoh-contoh ini oleh muallif. Nah, itu bedanya hamzah mamdudah yang ziyadah litaknis. Nanti masuk isim ghair munsharif. Makanya ini jangan ditanwin. Hasna'u, hamra'u, ulama'u, asdiqa'u, fuqaha'u, sarra'u, darra'u. Kal hamzatu fil asma'is sabiqah. Maka hamzah dari isim-isim yang terdahulu ini. Sabiqah maksudnya yang terdahulu itu yang ini. Hansa, hamzah, hamra, ulama, asdiqa gitu. Hamzah itu zaidatun litaknis. Zaidah untuk memuannaskan. Li'annaha karena sungguhnya dia si hamzah tersebut waqa'at dia terletak ba'da setelah thalathati ahrufin, setelah 3 huruf asliyatin, setelah 3 huruf asli. Nah, wa tafsilu dan perincian, wa tafsilu dzalika, perincian dari penjelasan tersebut alan nahwit tali. Ya. Sebagaimana berikut ini. Hansa'u hamzatuhu zaidatun litaknis. Hamzahnya zaidah litaknis. Karena asalnya dari hasuna. Ya, berarti huruf aslinya ha, sin, dan nun. Hamra'u hamzatuhu zaidah litaknis. Liannahu min hamira. Fi'il madinya hamira yahmaru. Atau hamira yahmiru. Merah. Nah, kemudian menjadi hamra. Itu memuannaskan. Wa fausuluhu usulnya adalah al-ha'u wal mimu ra'u. Ulama'u hamzatuhu zaidah litaknis. Ya, li'annahu min alima. Karena dia dari alima. Ya. Fausuluhu ain, lam, dan mim. Coba lihat di sini. Catatan penting. Ulama, orang-orang berilmu. Asdiqa, teman-teman. Ulama jamak dari alim. Asdiqa jamak dari sadiq, teman. Jamaknya asdiqa. Fuqaha jamak dari faqih, orang yang pakar fikih. Syuraka dari syarik, sekutu. Kurama dari karim, orang mulia. Bukhala dari bakhil, orang kedekut, orang pelit. Aulia dari wali. Nah, ini khusus lafaz-lafaz ini kata beliau.
Itu wanahwuha ya, dan yang seumpama model begini, lihat mufradnya, itu adalah alfadzun mudzakkaratun fil makna. Secara makna lafaznya mudzakkar. Tuh. Akan tetapi lakinnaha muannas fil lafaz. Tapi lafaznya muannas. Kenapa? Liwujudi alamatit ta'nis biha. Karena ada tanda taknis padanya. Yaitu alifut taknisil mamdudah. Yaitu alif taknis mamdudah. Gitu. Mm-mm. Itu katanya serupa dengan nama Hamzah. Ada sahabat kan, sahabat dan pamannya Baginda, sosok yang sangat dicintai oleh Baginda Nabi, namanya Hamzah atau Tolhah, Ubaidah. Itu alam nama untuk mudzakkar. Akan tetapi secara lafaz dia itu muannas karena ada tanda muannasnya, ada taknya. Wahia taul marbutoh. Seperti itu. Jadi Jadi sebenarnya ini semua muzakkar gitu ya, Tat ya? secara makna. Secara makna. Untuk kata-kata di atas ada ulama, orang-orang berilmu, asduqa, teman-teman. Lihat mufradnya. Ulama dari alim, asduqa dari sadiq, teman, fuqaha, faqih, syuraka, syarik, sekutu, kurama, karim, orang dermawan, bukhala, bakhil, orang pelit, aulia, wali, seorang yang dekat dengan Allah, seorang wali, aulia. Itu aslinya mufradnya mudzakkar. Ketika dijamakkan ya dia secara makna dia mudzakkar. Cuma karena ada secara lafaz dia itu muannas karena ada alif taknis mamdudah. Gitu. Jadi Ustadz, Afan confirming Ustadz. Jadi kalau misalnya dia terdapat dalam satu kalimat terus di i'rab begitu, jadinya jamak mudzakkar salim begitu atau Jamak taksir tetap dia jamak taksir. beda jamak taksir? Eh, dia jamak taksir akan tetapi masuknya isim ghair munsharif gitu. Jadi misalnya jaa datang ulama jangan dikasih tanwin sama kita. Nah, ulama itu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ih dhammah li'annahu isim ghair munsharif gitu. Pak Ustadz. Ya. Untuk yang ulama'u itu kan tadi secara lafadznya taknis. Betul. Yang itunya tadi ja'at, Pak Ustadz. Nah, kalau taknis model begini bisa bisa dibuang taknya, ja'a Hmm. bisa. Karena kan secara makna dia bukan muannas. Secara lafaz saja eh, ada alif taknis. Secara makna dia itu adalah apa namanya? Muzakkar. Tapi boleh saya bilang ja'at nggak apa-apa, nggak masalah. Hmm. Saya mau bilang ja'at boleh. Ja'at ulama bisa juga, nggak apa-apa. Apa-apa Gitu. ya. Siap-siap. Itu jadi kalau yang secara lafaz dia mudzakkar, secara makna itu secara lafaz dia muannas, secara makna dia mudzakkar. Nanti fiilnya boleh dikasih tak taknis boleh enggak. Ah, Yang jamak-jamak Ustadz, begini ya. tapi di situ Mhm. apa Ustadz? Tapi di situ tadi tidak menunjukkan kalau yang datang itu adalah para ulama wanita begitu tidak ya Ustadz ya? Tidak, Ja'at karena ulama tadi. Hmm. misalnya kita bilang ja'at Tadi mana? ulama, ja'at datang, kita bilang gitu. Siapa yang datang? Ulama, para ulama. Nah, kenapa pakai tak taknis melihat kepada lafaz? ya lepas. Kalau kita bilang ja'a ulama, kenapa nggak pakai Makna tak ya taknis? Melihat kepada makna. makna. Itu seperti itu. Berarti ja'at ulama ada tak taknis, tetap saja ulamanya laki-laki gitu. Karena tak taknis ini melihat ke lafaz, bukan melihat ke makna. Bisa difahami insya Allah. Seperti itu. Syar. Kembali lagi ke atas ya, ini model-model jamak taksir begini. Tadi kata beliau, itu
secara makna dia mudzakkar tapi secara lafaz dia muannas. Catatannya gitu. Dan maksud beliau adalah karena secara lafaz dia itu muannas, ada alif hamzah zaidah lit ta'nis, maka dia itu isim gur munsharif. Maksud beliau gitu. Gitu. Nah, kembali lagi ulama juga gitu ya, asal katanya alima. Lalu asdiqa dari kata sodik ya teman, itu asal katanya sodaqa fil madinya, sodaqa yasduku. Nah, itu hamzanya zaidah lit ta'nis karena dari sodaqa. Sod, dal, dan qaf. Fuqaha dari faqih, asal katanya fi'il madinya faquha. Fuqaha itu jamak dari faqih, fi'il madinya faquha. Nah, hamzanya berarti ziyadah. Sarra dari sarra. Sarra itu kebahagiaan. Dari sarra yasurru, bahagia. Gitu. Itu ada hamzahnya ziyadah. Darra dari darra, madarat, suatu apa namanya, satu kebencana ataupun satu musibah gitu, kemadorotan. Itu darra ya durru, darra. Hamzah itu zaidah lit ta'nis. Gitu. Nah, seperti itu ya akhwat. Nah, tanbih catatan, inilah hadzal nau'u, jenis inilah minal hamzati, hadzal nau' minal hamzah, jenis dari hamzah inilah huwallazi yakunu sababan, dia menjadi sebab fiman el ismi minas sorof, ya, dari tercegahnya isim dari tanwin, isim ghair munsharif, jenis ketiga gitu. Sampai di sini bisa mengikuti insyaallah. Nah, terus isim maksur juga sama, dia ada yang untuk memuannaskan, ada yang bukan. Yang memuannaskan nanti jadi isim ghair munsharif, yang bukan tidak jadi isim ghair munsharif. Ismul maksur, isim maksur huwa kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab ya, yang akhiruhu, akhirnya adalah alif lazimah. Alif lazimah itu alif yang selalu menyertai gitu ya. Kalau seperti ini, kolamani, 2 pulpen. Alifnya berubah-ubah nggak ini? Dia, Lama ini. dia bisa berubah jadi Kolama ini. kolamaini. Bisa berubah jadi ya, karena ini kan musanna. Ani, Kan. ini. Berarti alif ini tidak lazimah. Tidak lazimah itu tidak bareng terus gitu. Kadang dirubah jadi ya. Nah, kalau ini alif lazimah, alifnya ini selalu ada. Itu seperti fatan, pemuda, hudan, petunjuk, riban, riba. Alifnya berdiri ya. Kalau 3 huruf alifnya berdiri itu menunjukkan aslinya waw. 3 huruf fa, ta, alif, alifnya bengkok menunjukkan aslinya ya. Ha, dal, alif, alifnya bengkok menunjukkan aslinya ya. Ro, ba, alif, alifnya berdiri menunjukkan aslinya waw. Gitu. Ason, tuh 2, 3, 3 huruf alifnya berdiri aslinya waw. Khofan, ini alif isim maksur semua. Salma, kubra, jarha, sukara. Jarha itu orang-orang yang terluka. Mufradnya jarih. Sukara, para orang-orang yang mabuk ya. Sakran, sukara. Nah, ini namanya alif maksur katanya. Alif isim maksur. Nah, model begitu isim maksur. Pokoknya yang di ujungnya ada alif, mau alifnya bengkok, mau alifnya berdiri, itu pokoknya ujungnya alif. Tapi isim ya, bukan fiil. Nanti kalau fiil kan beda lagi kasusnya. Kalau fiil seperti Roma, melempar, ada alifnya memang. Tapi ini bukan isim maksur, beda. Ini isim. Jadi isim yang di ujungnya ada alif, terserah alifnya mau berdiri, mau rebahan gitu, mau
Mau Tegak. tegak, pokoknya alif gitu. Nah, gitu. Kita hukumi isim maksud. Masalahnya di sini yang mau kita bahas ini alif ini muannas, tanda muannas itu bukan, itu yang mau kita telaah gitu. Hanya di sini oleh mualif alifnya itu dirinci. Alif maksud itu ada tiga, ada dua afwan. Ada munqalibatun an aslin. Berarti alif maksud itu asli itu hurufnya. Waw atau ya asalnya itu. Diganti jadi alif gitu. Kalau itu mah nggak memuannaskan. Ada yang zaidah li ta'nis. Inilah yang nanti jadi isim guer munsharif. Gitu. Bagaimana katanya an-naul awwalu? Macam yang pertama alifun munqalibatun an asli. Alif yang merupakan pergantian dari huruf yang asli. Sama dengan isim mamdud yang di atas tuh. Si alifnya itu si hamzah, kalau atas hamzah kan asalnya waw atau ya. Kalau ini alif yang asalnya waw atau ya. Asluha wawun au yaun. Tuma kulibat alifan lalu diganti jadi alif. Ali illatin sorfiyah karena illat sorof. Ya. Coba saya pengen bertanya dulu. Kalau yang atas tuh hamzah ini yang eh, asalnya waw atau ya diganti hamzah. Kaidahnya gimana? Kaidah sorofnya. Jika ada apa? Jika ada waw atau iya di ujung setelah alif, Mhm. Maka waw atau ya itu diganti jadi diganti menjadi hamzah. Menjadi hamzah. hamzah. Nah itu kaidah. Jadi akhwan-akhwat menemukan kalau ada seperti itu jadikan hamzah. Itu kaidah pertama. Sekarang kaidah yang kedua, kaidah yang beda lagi. Ini kaitannya dengan eh, waw atau ya ini diganti jadi alif bukan jadi hamzah. Jadi alif maksurah. Kaidahnya ada di bawah. Kalau katanya annal wawa awil ya'a, kalau waw atau ya taharokat, berharokat. Sedangkan wan futiha dan difathahkan ma qablaha sebelum waw atau ya tersebut, maka fakulibat alifan diganti jadi alif. Jadi waw atau ya berharokat, sebelumnya ada huruf fathah, maka waw atau ya diganti jadi alif. Seperti fatayun. Fatayun. Pemuda. Nah, ini ganti jadi alif. Fatan jadi alif. Pemuda. Gitu. Itu ya kaidahnya diingat-ingat. Waw atau ya berharokat sebelumnya ada huruf yang fathah. Ganti jadi alif. Gitu. Nah, karena alasan itulah dia bertukar jadi alif. Contoh riban. Riban itu asalnya ribawun. Pakai waw. Ribawun. Nah, jadi riban. Ganti jadi alif. Asowun. Ason. Kofawun. Kofan. Fatayun. Hudayun. Gitu. Untuk yang tiga huruf ini bisa kita identifikasi dengan mudah. Kalau yang tiga huruf ini nanti kalau aslinya waw, alifnya berdiri. Gitu. Nah, kalau aslinya ya, alifnya ya rebahan gitu ya, alif alif eh, bengkok gitu. Nah, untuk tiga huruf. Kalau untuk yang lebih dari tiga huruf itu nggak ada yang alif berdiri, semuanya alifnya bengkok. Entah itu asalnya waw, entah itu asalnya ya. Kalau lebih dari tiga huruf alifnya pasti bengkok. Maka kita harus lihat huruf asli katanya berasal dari fiil apa gitu, baru ketahuan alif atau ya asalnya. Bisa difahami ya akhwat? Ini kaidah penulisan saya ulang ya. Tiga huruf akhirnya alif. Kalau asalnya alif ini wawu, alifnya berdiri ikat. Tiga huruf, kalau asalnya alifnya itu ya, alifnya alif bengkok. Gitu. Itu kaidah. Nah, kalau lebih dari tiga huruf,
itu harus alif bengkok, nggak alif berdiri. Seperti Mustafa harus alif bengkok nulisnya itu. Nah, nanti alif bengkok ini apakah asalnya waw atau asalnya alif, asalnya ya, afwan, harus lihat ke kata dasarnya, fi'il madinya, fi'il madinya, mudhari'nya, masdarnya, gitu. Bisa difahami cara penulisan? Nah, itu cara penulisan. Balik lagi ke sini. Contoh katanya, ini alifnya asli katanya. Perpindahan dari waw atau ya. Al-alifu fi fil alfadhis sabiqati. Alif pada lafaz-lafaz sebelumnya itu. Riban, ason, qafan, fatan, hudan. Itu munqalibatun an aslin. Pergantian dari huruf asal. Wa tafsilu dzalika, perincian dari hal itu. Ala nahwi tali. Ya, sebagaimana berikut. Riban, al-alifu munqalibatun an wawin. Alifnya pertukaran dari waw. Karena dari asal roba yarbu. Fi'il madinya tuh. Roba yarbu riban. Nah, berarti waw itu asal. Mudhari'nya ketahuan dari waw. Ason itu alifnya itu adalah pergantian dari waw. Karena dilihat ason itu kan tongkat ya. Lihat musanaknya asowani. Gitu. Jadi untuk mengetahui apakah dia itu alifnya asli waw atau alifnya ya, itu lihat dari madinya atau mudhari'nya. Kalau nggak ketemu dari masdarnya, kalau nggak ada musannakan atau jamakkan, itu biasanya keluar tuh si aslinya itu. Nah gitu, dirubah-rubah keluar aslinya. Qafan al-alifu munqalibah an wawin. Alifnya pertukaran dari waw. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah musannanya apa? Qafawani. Fatan alifnya dari ya. Dalilnya musannanya fatayani. Hudan alifnya dari ya. Dalilnya hudayan. Gitu. Alif model ini hadzal nau'u minal alif. Jenis dari alif ini la yakunu sababan fiman il ismi minasara. Bukan menjadi sebab isim guer unsharif. Tandanya tadi an yaqa'a ba'da salasati ahrufin asliyah. Terletak setelah 3 huruf asli atau lebih. Ada alifnya. Gitu. Contoh lagi, kalau ini lebih dari 3 huruf. Saya Muhammad. Ini contoh yang tanda yang di atas itu. Terletak setelah 3 huruf ada alif. Seperti Salma, Kubro, Zikra, Zulfa, Mardo, Sukaro. Ya, lihat di sini. Ini kan Salma 4 huruf. Kubro 4 huruf. Zikra, Zulfa, Marda, Sukaro malah 5 huruf. Nah, alifnya harus alif bengkok. Entah itu asalnya waw atau asalnya iya, alifnya harus bengkok. Nanti pengen tahu asalnya, kita bulak-balik, kita mufrad, kita musannakan, kita cari fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, masdarnya, kita jamakkan. Nanti akan ketemu aslinya. Fal alifu fil asma'i sabiqah, alif pada isim-isim yang terdahulu adalah zaidatun lit ta'nis, zaidah untuk memuannaskan, li'annaha waqa'at ba'da thalathati ahrufin asliyah, karena terletak setelah 3 huruf asal. Perinciannya, Salma itu alifnya lit ta'nis karena berasal dari fi'il salima. Kasih alif kan Salma. Kubro alifnya zaidah lit ta'nis berasal dari kabiro. Berarti huruf asalnya kaf, ba, dan ra. Zikra dari zakara yadhkuru, ingat ya. Zikra.
Zulfa dari zalafa. Marda dari marido fi'il madi. Sukaro dari sakiro. Nah, gitu. Nah, inilah yang hadzal nau' minal alifi huwa alladhi yakunu sababan fi man'il ismi minas sorof. Alif model inilah yang menjadikan guer munsharif gitu. Nah, ini terakhir ya, ini ringkasannya. Jadi hamzah mamdud ada yang asli, ada yang munqalibah an asl, ada zaidah lit ta'nis. Yang asli seperti insya'un abnaun. Dia bukan guer munsharif. Yang pergantian dari asal seperti samaun binaun. La takunu sababan fil man'i minas sarf. Tidak jadi sebab terhalangnya dari tanwin. Mamnu minas sarf atau guer munsharif. Tidak jadi sebab guer munsharif. Zaidah lit ta'nis inilah. Seperti sofra'u ulama'u. Sofra'u lihat aslinya sod fa'ro. Dari 3 huruf asli ini ditambahkan 2 huruf alif dan hamzah. Ulama dari alima ada tambahan hamzah, alif dan hamzah itu berarti ziyadah lita'is. Inilah yakunu sababan fil man'i minas sorob yang model ketiga ini. Gitu. Mulakhas alif maksur. Alif maksur ada munqalibah an asal. Alif yang berasal dari asli seperti riban, fatan. Itu bukan guer munsharif. Ada zaidah lit ta'nis seperti kubura, marda, itulah yang guer munsharif. Saya dipahami ikhwan akhwat? Kecepatan nggak ini? Cukup insyaallah. Iya, kecepatan. Kecepatan. Oke. Nanti minggu depan kita murojaah lagi kalau kecepatan insyaallah. Nah, gitu ya. Cukup ada tanyaan sebelum ditutup? Iya, Pak Ustadz, ini berarti yang ketika dikatakan yang alif maksur tidak harus selalu yang bengkok ya. Nah, mungkin itu yang Hmm. karena selama ini yang ini kalau misalkan oh ini isim maksur tandanya apa itu alifnya alif bengkok, oh berarti yang ujungnya alif bengkok pasti isim maksur. Tapi kebalikannya kan tidak berlaku. Artinya tidak setiap isim maksur harus alif bengkok gitu ya. Betul. Tidak Ya, setiap isim maksud bisa alif berdiri, bisa alif bengkok. Betul. betul. Dan ini contohnya ya. Misalnya begini. Misalnya ja'a. Ini sebelum ditutup ya. Nanti kalau kecepatan bilang aja. Nanti minggu depan kita merojah lagi masalah ini supaya lebih jelas, lebih paham. Ja'a datang fatan seorang pemuda. Nah, fatan seorang pemuda. Berarti fatan ini kedudukannya jadi fa'il kan? Marfu tanda rofanya apa? Domah muqaddarah. Domah Ya. muqaddarah. Mm-mm. Dia isim maksur gitu. Ra'aitu fatan. Nah, dia maf'ul bi tanda nasab fathah Muqaddar. muqaddarah. Si maksur. Marartu bi fatan. Atau lebih enaknya gini. Ja'al fata. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Al-fata tanda jarnya kasrah muqaddarah. Si maksur. Ja'at Salma sama tanda rofanya dhammah muqaddarah. Ra'aitu Salma tanda nasabnya fathah muqaddarah. Marartu bi Salma. Ah, ini tanda jarnya apa? Muqaddarah. Apa yang muqaddarah harakatnya? Fathah muqaddarah. Ini tanda jarnya fathah Fathah muqaddarah. Muqaddar. Isim gue yang mensori ya. Isim guer munsharif Iya. Ya gitu. Allah.
Kalau Hmm. ini tanda jarnya Kasroh. kasroh muqaddarah. Itu Betul. maksud beliau adalah agar kita bisa membedakan ketika jar ini ada fathah muqaddarah, ada kasrah muqaddarah. Gitu. Karena ini guer munsharif yang ini. Salma ini. Seperti itu ikhwan dan akhwat. Aplikasinya begitu. Saya difahami ya, mudah-mudahan. Nah, insya Allah kita minggu depan ulang lagi masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini pelajarannya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun, Pak Ustaz. Ya, sami-sami, sami-sami. Jazakallahu Silakan. khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Silakan.